Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara. Pagi ini Mas Murni kembali lagi kepada kita dan mengajarkan suara Tuhan membawa kemenangan. Percayalah, suara Tuhan membawa kemenangan. Saudara, maka dengarkan, cintai, sukai suara Tuhan itu. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Suara Tuhan membawa kemenangan. Indahnya ketika saudara dan saya suka mendengarkan Tuhan, suka mendengarkan suaranya, suka mendengarkan perkataannya. Saudara, ketika kita membuka telinga kita untuk selalu berita surga itu menjadi konsumsi pendengaran kita yang baik, maka itu akan membuat harimu berubah. Hari-harimu akan penuh dengan optimis, kemenangan, dan berkata bahwa aku percaya selalu aku tidak akan pernah jatuh tergeletak. Karena janji Tuhan, aku akan bangkit kembali. 7 kali orang benar boleh jatuh tetapi tidak dibiarkan tergeletak. Karena apa? Tuhan membawa kemenangan. Ketika kita menyadari suara Tuhan membawa kemenangan, maka ada 2 hal yang kita akan dapatkan, saudara. Saudara, yang pertama adalah melangkah dalam kemenangan. Ketika kita punya pergumulan, ketika Bapak Ibu punya penyakit, punya masalah apapun, saudara, melangkah di dalam segala pergumulanmu, maka engkau akan melihat ada langkah-langkah yang menuju pada kemenangan. Melangkah dalam kemenangan. Saudara, perhatikan, ada tembok-tembok, itu bicara tentang penghalang-penghalang. Ya, ada hal-hal yang mungkin menghadang, saudara, begitu tebal yang seolah membuat kita berhenti melangkah. Tetapi Alkitab bilang kalau engkau dengarkan suara Tuhan, maka akan ada kemenangan-kemenangan dalam setiap langkah-langkahmu. Ada langkah kemenangan, bukan langkah kekalahan, bukan langkah seorang yang pecundang, tapi langkah orang yang penuh dengan segala kesukaan daripada Tuhan. Langkahnya langkah yang pasti. Saudara, ketika engkau selalu mau membiarkan suara Tuhan yang selalu kita dengar. Tapi keterbalikannya, kita seringkali mendengar bukan suara Tuhan. Suara-suara yang melemahkan, suara-suara sumbang, suara-suara yang bukan firman Tuhan, bukan kebenaran. Apalagi di masa COVID-19 pandemi ini. Begitu menakutkan, saudara. Suara kekalahan. Seperti bangsa Israel dan Raja Saul mendengarkan suara Goliat yang mengintimidasi mereka. Perhatikan, 1 hari 2 kali mengintimidasi. Pagi dan sore. 1 hari selama berapa, saudara? Selama kurang lebih hampir 2 bulan. Ditekan terus, saudara. Itu tiap hari. Saya percaya walaupun imannya tebal, imannya kuat, kokoh, tetapi kalau selalu dibombardir, diserang dengan kata-kata seperti itu, pasti Raja Saul akhirnya ketakutan. Bangsa Israel ketakutan. Tidak ada yang berani mengalahkan Goliat. Seolah-olah Goliat besar seperti tembok, seperti gunung bukit yang besar, yang tinggi. Tetapi dengar baik-baik, kalau engkau dengarkan suara Tuhan, saya percaya ada kemenangan yang sangat luar biasa. Hari ini buka telingamu. Saudara katakan, Tuhan aku rindu, aku mau. Dengarkan, saudara. Gampang. Engkau buka Alkitab, itu suara Tuhan. Engkau baca firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Engkau dengarkan khotbah. Engkau mendapatkan rema, itu suara Tuhan. Engkau lagi doa, tiba-tiba Tuhan berbicara secara audible. Di dalam pikiranmu, di dalam segala hatimu, saudara. Itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan tidak pernah membuat kita kalah. Tetapi suara Tuhan justru di tengah-tengah tekanan akan mengubah keadaan. Dan kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah suara Tuhan akan membawa melangkah dalam kemenangan. Saudara, ketika engkau melangkah saja dalam persoalanmu, melangkah saja, saudara. Tapi kalau engkau dengarkan suara Tuhan, akan ada kemenangan yang luar biasa. Saya akan bacakan di Mazmur 114 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 114 ayat 8. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu keras menjadi mata air. Wow, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Saudara bisa perhatikan bahwa gunung batu gak ada air, sudah kering. Tetapi Tuhan bisa ubah. Apapun keadaanmu, saudara. Kalau engkau tetap mendengarkan suara Tuhan, itu memberikan kemenangan. Yang pertama, di dalam langkah-langkahmu, pasti melangkah saja. Seolah-olah menghadapi bukit batu, seolah-olah menghadapi jalan buntu, seolah-olah menghadapi, saudaraku, jalan-jalan yang tidak ada lagi ujungnya. Jalan terus, saudara. Seperti Daud berkata, Tuhan, maju ke aku untuk berperang. Tuhan bilang, maju.
Satu saat dia bertanya lagi, Tuhan maju ke aku. Tuhan bilang tunggu sebentar. Artinya Daud bergantung pada suara Tuhan. Itu yang membuat Daud menang. Suara Tuhan membawa kemenangan kepada setiap kita hari ini. Saudara lihat, dia mengubah bukit-bukit batu, gunung batu, saudaraku, sehingga menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari yang tidak berubah, yang semuanya tidak bisa menjawab, tidak bisa mengubah. Saudara, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubah. Saudara, Tuhan sanggup membuat sesuatu. Saudara, gelap menjadi terang. Kutuk berubah menjadi berkat. Sakit berubah menjadi kesembuhan. Saudara, kekurangan berubah menjadi kelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup. Tuhan kita luar biasa. Jalan buntu menjadi jalan yang terbuka, jalan terang. Karena di dalam Tuhan yang penting ketika engkau mendengarkan suaranya. Yang kedua, saudara, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, apa yang kita alami? Yang kedua adalah terobosan-terobosan daripada Tuhan terjadi. Saudara lihat, saudara, ada pintu-pintu gerbang yang kokoh, yang kuat, yang gak bisa ditembus dan semuanya. Tetapi kalau engkau dengarkan suara Tuhan, terjadi. Ingat tembok Yeriko, gak bisa ditembus, dimasuki oleh bangsa Israel. Mereka berpikir bagaimana? Di atasnya dijaga oleh setiap pasukan orang-orang Yeriko. Itu pada waktu itu persenjataan, perlengkapan, pertahanan yang hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tebalnya, kokohnya, tingginya tembok Yeriko. Tetapi mereka hanya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang engkau nyanyi, kelilingi, saudara. Nyanyi, saudara, jalan, saudara. Mereka jalan. Tetapi tidak mengeluarkan suara. Mereka ikuti gerakan itu. Mereka ikuti tuntunan itu. Mereka ikuti suara Tuhan. Dan mereka kelilingi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keenam, hari ketujuh, 7 kali. Dan akhirnya tembok Yeriko roboh. Saudara, artinya apa? Selalu ada jalan keluar. Selalu ada kemenangan. Ketika engkau melangkah bersama Tuhan. Ketika engkau terus bersama dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, suara Tuhan membawa terobosan yang dari Tuhan. Ya, terobosan-terobosan dari Tuhan terjadi. Pintu-pintu gerbang akan terbuka. Mari kita melihat di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Wow. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, suara yang bawa kemenangan, suara sorak-sorai terdengar di kemah-kemah orang benar. Saya percaya ketika saudara dan saya orang-orang benar, jangan pernah takut apapun pergumulanmu. Orang-orang bilang engkau hancur, engkau tamat riwayatnya, orang bilang engkau akan tenggelam, orang-orang bilang engkau tidak akan lagi bisa bangkit. Jangan pernah dengarkan, saudara. Dengarkan suara Tuhan bawa kemenangan, bahwa di kemah-kemah orang benar, di rumah-rumah saudara dan saya sebagai orang benar, akan ada sorak-sorai kemenangan. Bukan kemenangan daripada dunia, itu kemenangan yang semu, tetapi kemenangan dari surga yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, bahkan lebih dahsyat lagi berkat yang kedua adalah katanya tangan kanan Tuhan membawa keperkasaan, melakukan hal-hal yang hebat. Ada tangan Tuhan yang tidak diam, yang tidak, saudara, seperti itu saja. Dia akan bergerak di tengah-tengahmu. Dia akan berkarya, dia akan beracara, dia akan tunjukkan kemampuan perbuatan yang ajaib. Maka saya percaya ketika engkau terus mendengarkan suara Tuhan, apapun kondisimu hari ini, alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus akan membuat perubahan-perubahan yang hebat. Anak-anakmu tidak lagi anak-anak yang kalah, tapi anak-anak yang akan melihat terobosan-terobosan terjadi. Hidupmu tidak lagi dalam keadaan sakit penyakit, tetapi kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Saudara, keadaan-keadaan usahamu dalam keadaan yang sekarang ini, saudara, sepertinya susah, tetapi percayalah akan selalu ada jalan keluar. Ada berkat-berkat ilahi dicurahkan. Karena hari ini, hari diberkati Tuhan. Hari ini hari kemenangan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Diberkati Tuhan kita semua. Amin.